nasional. Tegas. Nah, karena apa? Negara kita ini begini, Bang, warga negara kita ini. Feodalismenya ini, ya sifat feodalisme ini dampak dari terjajah begitu lama. Ya, contoh, saya sudah 32 tahun seperti yang semalam itu dampak terjajah begitu lama, Bang. Dia turun temurun darah itu. Feodalisme lahir. Iya. Kalau dia punya tamatan gedungnya bagus, dia bangga banget. Ya, kalau dia punya jabatan, dia makin jahat. Ini kan disebutkan Pak Soekarno nih sebagai penyakit itu, apa namanya, Minderwaard Hate Complex. Itu kan Pak Soekarno mengatakan. Kan dampak terjajah begitu. Ini yang disebut dengan colonial syndrome namanya. Kalau ini orang desa, nih orang daerah di Indonesia ini, kalau bertemu dengan yang orang kota, Iya. Halo? 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 Oke, jatuh lagi. Oke, saya ke Bang Lapor. Assalamualaikum Bang Lapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator. Amin. Terima kasih Ya, semuanya. sehat selalu ya Bang Lapor ya. Ya, alhamdulillah sehat selalu juga untuk admin dan juga untuk semua yang hadir di roomnya Pak Rasyidin ini. Amin. Bang Lapor, apa yang mau dikatakan atau ada yang mau ditanyakan Bang Lapor atau mau edukasi kepada teman-teman semua yang menonton ini, silakan. Begini, saya cuma mau sampaikan saja, entahlah nanti mau dipandangnya sebagai apa. Intinya begini, hukum di Indonesia itu ada sedikit kelemahannya. Ada sedikit kelemahannya hukum di Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah hukuman bagi yang tidak melaksanakan aturan, terutama yang berada di KUHP dan undang-undang. Karena kenapa? Contoh nyata yang di zaman sekarang ini yang sudah juga dibahasakan di dalam persidangan, dan itu sepertinya terjadi juga di kasus Vina. Di kasus Subang ini baru-baru ini di hadapan hakim dikatakan oleh saksi sekaligus PH pendampingnya, PH saja diusir dari ruangan oleh penyidik Polda Jabar. Nah, itu yang terjadi. Lalu sudah dikatakan juga bahkan oleh Polda Jabar bahwa memang ada obstruction of the justice, istilahnya kalau di kasus Subang itu OJ, dari oknum. Masalahnya hukuman yang tidak dilaksanakan. Bahkan juga untuk Pak Kapolri, atensinya bagaimana ini sejak dari tahun 2021. Yang dipecat malah yang lain-lain. Tapi kalau hukuman penanganan kasus, penyidiknya itu seperti ada pembiaran seolah-olahnya terindikasinya. Nah, makanya itulah kita jangan lagi terlalu banyak berteori tentang hukum. Hukum itu sudah cukup, tinggal diperbaiki saja sedikit. Pelaksanaannya saja. Apa yang akan dikenakan kepada mereka? Artinya penegasan dalam penegakannya ya. Iya. Pelaksanaan penegasannya. Yang tidak pandang bulu kepada siapa, termasuk mau jenderal bintang 7 kah atau ada bintang 10 kah gitu. Apalagi yang bintang 7 itu pada mudang-mudang semua itu otaknya. Iya. Nah, itu mungkin saja yang disampaikan. Oke, Bang Lapor, apakah perlu katakanlah Kapolri harus memperbaiki divisi propam untuk supaya betul-betul dia punya kegarangan dalam penindakannya terhadap anggotanya agar tidak terjadi yang namanya katakanlah tadi akibat daripada pembiaran itu sehingga
pihak penyidik kadang-kadang juga menggunakan kepentingan dalam penegakan hukumnya seperti itu. Apakah perlu itu harus diperbaiki? Iya, oke. Jadi kalau bicara propam dulu, saya agak sedikit bercerita di luar kasus Vina dan kasus Subang. Ini ada kasus di Sumatera Utara yang sekitar 5-6 tahun lalu. Bahkan kasus ini sekarang sudah sampai di propam. Bahkan propamnya Propam Mabes Polri. Dilimpahkan lagi ke propamnya Polda Sumut. Sampai sekarang tidak ditahu. Nah, orang tua yang pernah dipenjara karena kasus tanah ini bahkan kabarnya ada lagi di Jakarta, nggak tahu mau ke istana lagi atau ke Propam Mabes Polri lagi. 6-5 tahun ini sudah terjadi. Jadi makanya seperti yang saya bahasakan, nggak perlulah nama-nama divisi terlalu panjang, terlalu keren-keren. Intinya penegakannya. Nah, intinya adalah yang sudah saya bahasakan di pertemuan kemarin, sudah nggak ada yang dipercaya kecuali Pak Kapolri. Nah, silakan Pak Kapolri membentuk tim sendiri seperti tim di Sambo kemarin. Jadi kalau dibicara tentang hukum, penyidik juga pinter hukum, tapi pinternya keblinger. Artinya mereka dia sudah sampai atau belum, ya terserah lah. Intinya penegasannya, pelaksanaannya di lapangan, yang terutama kepada anggota sendiri, berani memecat, bukan cuma mengoper-ngoper saja, memindahkan penyakit sudah berbau busuk kepada daerah lain, ya daerah lain juga akan rusak. Mungkin segitu aja yang saya sampaikan, Pak Moderator. Oke, luar biasa. Ini ini memang butuh kesadarannya ya untuk melakukan satu perbaikan, terutama penindakan yang sangat tegas ya terhadap anggotanya masing-masing pada lembaga-lembaga hukum kita ini. Saya kembali ke Bang Yamin. Bang Yamin, bagaimana penjelasan tadi Bang Yamin tentang sebuah mahkota hukum kita harus terjaga seperti itu, Bang Yamin. Iya bang, telisik pelan-pelan dari tingkat bawah, tradisi pembiaran oleh petugas itu kan sangat banyak. Contoh kalau ada orang melapor gitu, dibiarkan aja. Itu sangat banyak itu. Dari hal kecil, kalau nggak dikasih ongkos nggak jalan. Iya, kalau nggak dikasih ongkos jalan, bahkan terkenal kan kalau di polsek itu kita buat ya. Nanti Polres 3 juta, Polda 5 juta. Kan ada itu kita dengar bang. Saya mendengarnya aja sedih mendengarnya itu, kok begitu sih sampai di masyarakat itu banget gitu. Padahal seluruh biaya itu kan sudah ditanggung oleh rakyat, negara dalam hal ini. Seharusnya bisa efektif ya. Makanya bagaimana cara menciptakan seluruh yang berkaitan dengan lembaga negara lah ya untuk lebih baik dalam kerjaannya. Saya pernah berdebat cukup panjang bang dengan seseorang yang ikut serta dalam pembentukan undang-undang, bahkan sering. Dan saat ini juga dia menjadi salah satu ahli hukum Pak Prabowo untuk pemerintahan yang akan datang. Dari zaman PSBY dipakai. Dia bilang sama saya, Yamin, kami sudah begitu bagus membuat undang-undang itu. Saya, Bivitri, saya ajang dan lain-lain. Saya ketuanya, dia bilang. Tapi nggak dikerjakan, dia bilang begitu. Nah, saya bilang begini, Pak Prof, saya bilang, berarti Bapak bukan buat hukum, tapi hukum. Hukum itu apabila dia mengatur 3 hal, hak, kewajiban, dan sanksi, satu kesatuan. Sedangkan hukum itu dibuat omong kosong. Nah, dia nggak mengerjakan apa sanksinya, Pak? Ada nggak Bapak atur? Loh, ini kan administrasi negara, betul. Tapi di seluruh dunia itu, seluruh negara membuat aturan seperti itu. Dari Betul zaman Pak ke Yamin. dari zaman dulu. Pak Prof. Jadi yang dibuat itu kita berarti bukan punya hukum.
Kalau begitu lebih baik diambil itu gelandangan yang pengangguran itu di pinggir jalan itu untuk mengerjakan negara, aku bilang. Setidaknya kalau mereka nggak kerjakan, gajinya bisa lebih kecil, hidup mereka bisa lebih baik. Kalau nggak dikerjakan kita malu karena mereka nggak ngerti. Daripada dibayar orang mahal-mahal dengan gelar yang panjang-panjang dari luar negeri dipilih-pilih, tapi nggak ngerjain juga, apa poinnya, saya bilang. Nah, dia katakan begini, saya percaya agama, Pak Yamin. Nah, ini negara ini akan baik apabila orang-orangnya berlandaskan agama. Kalau begitu Bapak cabut dulu neraka, saya bilang. Bapak somasilah Allah untuk mencabut neraka dari muka iblis dari muka bumi. Enggak mungkin, Pak, saya bilang. Tujuan hukum itu juga kan untuk membuat yang buruk-buruk itu menjadi lebih baik. Orang yang nggak mau kerja dia kerja, karena ada perintah di situ, duty. Ada tugas, ada command, ada sanksi, satu kesatuan, gue bilang. Nah, beberapa hari ini juga diundang saya sama dia. Dia katakan, tolong buat CV mau biar saya masukkan. Sepertinya saya butuh kamu begini. Itu urusan lain nggak saya bilang. Karena percuma juga kita masuk kalau ini seperti apa. Membangun masjid itu baik, membangun rumah ibadah itu baik. Tapi kalau duitnya hasil mencuri ya buruk saya bilang. Membangun negara itu ya harus dengan cara yang benar, yang taat hukum itu. Nah, sampai sekarang kayak masih berdiskusi, Pak. Sampai sekarang masih sering minta pandangan juga. Bagaimana? Karena saya bilang begini, seluruh ahli hukum manapun, dari terdahulu hingga aku bingung aja di Indonesia. Kenapa pelanggaran administrasi itu dianggap biasa? Pelanggaran prosedur itu dianggap biasa. Loh itu kejahatan, pembangkangan terhadap negara. Makanya korupsi banyak. Korupsi lahir dari dua hal, Pak. Yang pertama, korupsi birokrasi. Birokrasi kepolisian, birokrasi TNI, birokrasi ASN, seluruh kementerian. Dan korupsi ini bersifat terbatas. Yang kedua, korupsi politik. Pra pemilu dan pasca pemilu. Itu berdasarkan penelitian dari salah satu profesor namanya Khalid Sekat dalam buku Is Corrupt Curable. Nah, kalau sudah korupsi seorang ASN, seorang pejabat negara, seorang polisi sudah korup, ya, maka dia akan melanggar hukum terus-menerus. Kapanpun, dimanapun akan terus-menerus melanggar hukum. Sampai makanya negara kita terus-menerus mengalami hal-hal yang sama, kan? Iya. Jadi kalau dikatakan belajar dari pengalaman itu adalah guru terbaik, kita harus mengatakan belajar dari pengalaman adalah kita lah yang paling bodoh di dunia ini. Karena nggak matang-matang dalam belajar. Karena orang Belanda mengatakan, ngapain belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari pengalaman orang. Kalau orang sudah kecebur, ngapain kita ikut kecebur? Iya, Bang Yamin, ini kan rakyat kita sangat bosan menunggu perubahan. Rakyat kita sudah jenuh menunggu bagaimana penegakan hukum ini betul-betul menyentuh asas keadilan. Nah, seharusnya apa yang mesti kita lakukan hari ini dan seterusnya sebagai rakyat Indonesia ini? Apakah tetap kita menunggu dan mempercayai daripada penegak hukum yang dianggap tadi sudah secara struktural, secara keseluruhan terjangkit oleh virus-virus tadi, kepentingan tadi? Bagaimana Bang Yamin? Iya Bang, ini ada pernyataan di bawah namanya BABE. Maladministrasi bukan masuk pidana, hanya sanksi administrasi. BABE, Anda baca lagi bukunya Furbah itu. Risalah Hukum ke-11 tahun 1832. Dia memasukkan pelanggaran administrasi adalah kejahatan. Baca lagi dengan benar kuliah pertama John Austin, bahwa
hukum positif berbicara tentang kemanfaatan. Kalau ada komen, ada duty, komen, dan sanksi, korelatif sifatnya. Tanpa harus melakukan kejahatan, apabila seseorang melanggar aturan hukum, maka dia akan melakukan kejahatan, harus disanksi. Persoalannya, kan ini Bang, kita dari mana rujukan kita? Kita pakai setengah-setengah kok. Nggak utuh. Napoleon itu berhasil memberantas korupsi karena berlakukan seperti itu. Oke, masukkan sanksi administrasi. Tapi sampai kapan administrasi itu? Makanya sekarang pelanggaran administrasi itu hal biasa kan. Setelah pelanggaran administrasi dianggap sudah sangat biasa, maka pelanggaran nyawa orang pun sudah dianggap biasa. Pelanggaran hak asasi manusia pun dianggap biasa. Seperti yang dilaporkan tadi itu. Saya tahu yang dimaksud Bapak ini sebenarnya. Pak lapor dari Medan ini. Untuk memperjuangkan tanahnya dia harus masuk penjara dan seterusnya. Udah tua orang. Saya lupa namanya. Diwawancara teman saya juga. Ini masalah. Karena dianggap mulai administrasi itu berapa banyak nanti sanksi administrasi. Berapa banyak sanksi etik. Pelajaran dulu itu apa itu etik. Apa itu etik positif dan apa itu etik estetik. Bedakan dua hal itu. Karena kedua-duanya berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran itu berbicara tentang hilangnya eksistensi. Kalau kita bicara etik positif, maka kita bicara hukum positif. Iya, Pak B mengatakan betul Pak, saya bicara fakta di lapangan bahwa administrasi hanya dibuat sanksi administrasi saja itu katanya di lapangan seperti itu. Itulah dulu yang saya sarankan kepada salah satu ahli hukum itu. Dari seluruh, mau dari teori manapun kita mau bawa, semua sama Pak, walaupun beda cara pikir. Semua sama. Tapi persoalannya, mohon izin saya Bang Anda. Ya. Secara ilmu pengetahuan hukum di negara kita, termasuk pernyataan John Austin, dikutip salah se-Indonesia ini Bang. Salah. Makanya saya kesel kok bisa begini. Kita gaji itu profesor-profesor dari UI, dari UGM sana. Itu kan Bang. Kan rakyat yang gaji dia. Lalu mengutip pernyataan. Makanya Abang sering dengar bahwa menurut John Austin, hukum positif itu dibuat oleh kekuasaan. That's it. Padahal dia bilang, hukum positif dibuat dengan dua cara. Satu, sumber hukum positif dua. Satu, hukum Tuhan. Hukum Tuhan berbicara tentang kemanfaatan seluruh masyarakat dalam bernegara. Aturan-aturan Tuhan yang bermanfaat itu harus ditaati. Komprehensif sifat. Yang kedua, hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia dibagi dua. Terdiri dari dua hal. Yang pertama dibuat oleh petinggi politik, political superior. Yang kedua, law set by man, not political superior only. Dan di Indonesia hilang kata yang kedua ini, Pak. Hilang, Pak. Mohon maaf, hilang. Ya, setuju Pak Prof. Yamin. Padahal itu pelajaran pertama yang diberikan John Austin. Dan Indonesia gagal mempelajarinya sampai sekarang. Mohon maaf saya Bang. Kita malu sebagai orang-orang berlatar belakang hukum. Bukan kesalahan kita Bang. Profesornya dibayar karena dia menjual proposal aja itu profesor. Makanya saya kesal, saya kececar aja semuanya. Jadi pemahamannya ini setengah-setengah. Kita hanya antara benar, hampir benar dan benar itu kan beda tipis Pak. Tapi dampaknya luar biasa. Itu yang kita rasakan saat ini. Kalau mau diatur administrasi pelanggaran etik, buat batasan yang jelas. Kalau kita baca seluruh aturan etik dari kehakiman, code of etik hakim, code of etik jaksa, semuanya hayalan, no? Iya. Isinya luar biasa mulianya, tapi kosong. Nggak akan ada yang tegakkan itu. Lahirlah jaksa calo yang sampai sekarang dicari-cari kan? Kan ada kan? Maklar kasus, jaksa ada. Iya kan? Karena pelanggaran etiknya ngawur. Ini yang harus direformulasi lagi hukum Indonesia ini.
Artinya Bang Yamin tadi sepakat dengan Bang Lapor yang mengatakan bahwa pelanggaran katakanlah kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum tadi harus lebih berat hukumannya atau tindakannya harus lebih tegas. Bagaimana Bang Yamin? Ya, saya merujuk kepada banyak ahli, termasuk Julian Bolbers itu. Dia sudah katakan jauh hari, buatlah hukum yang tegas dan adil di Indonesia. Tegas. Karena salah satu pintu gerbang korupsi baik kepolisian segala macam, hukum yang tidak tegas. Hukum yang tidak tegas seperti apa? Bahasanya abstrak. Kalau kata Profesor Neil McCormick dalam buku Legal Reasoning and Legal Theory mengatakan begini, sifat hukumnya itu merayu, lembut bahasanya, abstrak dia ini sangat menggoda, dia bilang, tapi sekaligus menjebak dan bersifat sangat fatal, membawa kehancuran. Kan kita hancur gara-gara sifat-sifat abstrak tadi kan. Iya. Itu masalahnya Bang. Buat yang tegas. Bukan di konstitusi ya. Konstitusi itu nggak bisa dibuat tegas. Iya. Karena itu landasan bagi presiden, menteri untuk bekerja, membawa perahu negara ini kan. Nah sekarang kalau kita kaitkan lebih tinggi Bang. Saya waktu ketemu dengan Bapak Rafli Harun di rumahnya, saya bilang, tata negara kita itu bangkrut Kak. Saya bilang, kenapa? Kakak cari di seluruh dunia ini, mana ada presiden yang diatur dengan undang-undang yang spesifik, rigid, dan tertutup. Hanya Indonesia. Tentang undang-undang pemilu kemarin, pasal berapa itu? Presiden boleh kampanye, yang penting tidak pakai bla. Ini kebangkrutan tata negara Bang. Iya. Kalau nggak suka presidennya, dia terbitkan impres, perpres, banyak cara dia. Saya katakan tata negara kita Bang, tidak ada di dunia ini negara yang mengatur presidennya dengan undang-undang spesifik, rigid, dan tertutup seperti kita. Walaupun itu hanya 1-2 pasal, itu bangkrut dengan negara ini. Betul. Bang Yamin, terkait dengan kasus yang di Cirebon ini, apakah pertanggungjawaban Presiden sangat betul-betul dipertanggungjawabkan untuk suara rakyat ini? Apakah itu Presiden harus bersikap? Seperti apa kira-kira itu Bang Yamin? Kalau dalam kasus Vina ini kan Presiden sudah berbicara ya. Ketinggal ini bagaimana implementasinya Pak Kapolri punya tanggung jawab yang besar di sini. Menko Polhukam juga, karena di bawahnya ada Kompolnas. Jadi mereka harus benar-benar. Tapi apakah presidennya merasa terhina kalau ada pelanggaran hukum negaranya? Itu pun penting untuk dipertanyakan sebenarnya. Ada penyakit, ada penyakit namanya hubristic syndrome. Kalau di Inggris itu namanya hubristic syndrome. Atau kejiwaan politik. Kejiwaan politik itu seorang petugas polisi yang punya pangkat sudah terlalu bahagia dengan pengalamannya menjadi petinggi, punya fasilitas, kemana-mana bebas, apapun yang diinginkan bisa didapat, sehingga dia tidak ingin melepas pengalaman itu, dan dia terus-menerus akan melakukan hal-hal yang tadi, yang memperburuk tadi. Ini saya lihat di negara kita ini, pejabat-pejabat kita dari kepolisian sudah sangat banyak penyakit kejiwaan hubristic syndrome itu. Atau di Amerika disebut episodik politik. Pengalaman masa lalu yang indah. Kayak abang nih, diberi kekuasaan di dalam satu lembaga, dapat fasilitas yang banyak, abang susah untuk melepasnya. Di Amerika, kalau ada calon pejabat untuk diangkat, diperiksa dulu penyakit ini. Sudah seberapa sindromnya, sudah berapa besar. Itu bahasanya, haus kekuasaan ya, bahasa simpelnya. Haus kekuasaan. Bukan haus kekuasaan ya, gimana kita bilang ya? Bukan haus kekuasaan, tapi ya oke lah, kita terima lah. Dia terjebak, karena di Amerika ini diperiksa nih Bang. Karena dampaknya apa? Bisa membuat kematian banyak orang. Itu yang terjadi terhadap Hitler dan seterusnya.
Nah, kita ini Ya harus periksa itu. itu bisa dibuktikan dan dibiarkan bahwa ketika kita mau mendapatkan kekuasaan itu dengan segala cara, bahkan pakai uang, politisasi segala macam itu Bang Yamin ya. Ya, dikaitkan dengan kasus ini dari para periksa kejiwaan ibunya PG, bapaknya PG itu bagus, periksa kejiwaan politik atau haus kekuasaan dalam bahasa mereka itu. Periksa seluruh anggota itu seperti apa sudah. Itu akan lebih baik untuk masa depan bernegara kita. Itu dulu Bang, nanti Iya. tolong laporkan. Betul. Saya satu lagi ini ada matador, hukum dari segala sumber hukum itu adalah Al-Quran dan hadis, di luar itu bullshit katanya. Sedikit saja Bang Yamin. Ya, itu akan sangat dalam pembahasannya nanti. Sangat dalam kalau kita berdebatkan. Karena Iya, saya oke. sarankan baca dulu bukunya Montesquieu yang terdiri dari 11 jilid itu. Karena dia juga membahas hukum Islam di sana. Bagaimana sifat hukum Islam, bagaimana sifat hukum adat, bagaimana sifat hukum Kristen, bagaimana sifat semuanya. Bagaimana sifat hukum buatan manusia seperti dari Kaisar Jepang. Itu akan menjadi penambahan hasanah untuk memperdebatkan. Iya. Karena nanti salah-salah Ya. nanti kita akan keliru untuk menafsirkan itu. Iya, oke. Tentunya saya sangat menjunjung tinggi itu gitu. Ya, Oke, matador mengatakan haus kekuasaan. Lu benar, aku serakah tamak Pak katanya. Auto serakah. Wah, ini luar biasa. Lapor. Halo lapor. ya siap. Iya, saya kembali tadi apa yang saya bisa petik dari bahasa Bang Yamin tadi, bahwa seolah-olah memang Presiden tadi sudah mengambil sikap. Tapi pertanyaannya apakah dengan lambannya penegakan hukum yang ada ini justru apakah Presiden merasa terhina? Nah pertanyaan saya, kan Presiden ini kan memberikan instruksi untuk dibuka seluas-luasnya kasus ini sampai selesai dengan cara transparansi, karena ini sudah menyangkut ada di kacamata publik gitu. Nah pertanyaannya, kenapa hanya polisi saja yang saat ini seakan-akan melakukan pembenahan? Kenapa di lembaga-lembaga penegak hukum lainnya tidak melakukannya? Apakah ini bagian daripada tadi instrumen politik ya, atau tadi kerakusan daripada kekuasaan yang ada? Dan atau juga bisa jadi ini bagaimana mempertahankan sebuah keadaan ya, sehingga menyangkut marwah daripada lembaga itu tidak ingin dilihat cedera. Bagaimana lapor? Oh ya, oke, saya akan jawab itu. Tapi saya jawab dengan coba dicerna ya. Jadi saya tidak mau terputar-putar dengan urusan seperti itu. Intinya begini, mau di tingkat presiden kah, mau di tingkat di bawahnya kah, intinya satu begini, hukum di Indonesia perlu menambah adopsi, bukan cuma ke barat, ke timur, ke selatan. Ini sudah ada dua hal yang sudah sangat tegas dua negara ini memperlakukan para penjahat-penjahat negaranya. Satu adalah korup, kedua adalah China. Nah di Cina sendiri presidennya itu bahkan mengatakan, memberikan contoh, kalau saya yang melakukan kesalahan membuat negara ini berantakan, peti mati sudah saya siapkan. Lalu presiden korup, hukuman kepada para orang-orang di bawahnya, melemparnya ke lubang buaya. Nah itulah yang harusnya dilakukan, harusnya ditiru. Karena kenapa? Karena mau bagaimanapun baiknya, kalau tidak ada kesadaran diri, tidak akan pernah bisa. Nah, untuk memunculkan kesadaran diri itu adalah dengan hukuman yang keras. Kita belajar dari sejarah juga Perancis. Nah, di dalam kekerasan di Perancis sendiri saja masih ada orang yang melakukan dengan hukuman-hukuman yang kejam itu masih berani. Apalagi kalau cuma hanya sekedar
30 tahun, 20 tahun. Mereka ketawa-ketawa karena uangnya miliaran. Bahkan masalah-masalah penanganan pembunuhan itu akan terkait-kait dengan masalah uang. Contoh kasus Vina sendiri kemungkinan seperti yang dulu pernah saya bahasakan di live-live saya, terkandung dengan narkoba, miras, begitupun Subang. Begitupun juga di kasus-kasus lain. Karena kenapa? Makanya kemarin saya katakan, periksa dulu. Karena kenapa? Orang tidak sadar karena ada bahan dari asing luar yang masuk ke dalam tubuh. Lalu kedua baru kita bicara tentang yang lain. Mungkinkah efek dari rayuan baik dari istri, anak, atau dari sejawat. Intinya ketegasan. Karena kalau untuk seorang presiden sendiri kita bicarakan, presiden itu pun juga kekuasaannya untuk bisa memegang daripada institusi Polri itu sebetulnya masih kurang. Karena kenapa? Hanya cuma bisa mengimbau, sama seperti Kompolnas. Seharusnya presiden memberikan hukuman seperti yang dilakukan oleh presiden korup dan Cina. Mungkin sekian saja itu yang saya bahasakan, Pak. Karena kita langsung ke intinya saja. Ya, tetap pada prinsipnya tadi adalah penegasan ya, Iya. hanya pada tingkat lembaga itu, bahkan harus presiden sendiri harus punya ketegasan, terus kemudian legislatif juga mungkin di parlemen juga harus ada ketegasan yang jelas ya dalam menegakkan Betul. sebuah instrumen hukum yang ada seperti itu. Pemimpin itu harus memberikan contoh dulu kepada dirinya sendiri untuk bisa dilihat oleh anak buahnya. Jadi kalau pemimpin tidak bisa memberikan contoh kepada dirinya sendiri, bagaimana anak buahnya mau benar? Betul. Nah, itu luar biasa. Auto, saya ke Auto. Assalamualaikum Auto. Waalaikumsalam Bang, maaf jaringan Bang. Oke, nggak apa-apa. Auto, kalau kita melihat kasus Cirebon ini sampai sekarang masih dianggap blunder, dan kita duga bahwa justru ada hal-hal lain berputar, ada juga saling melapor sekarang sesama sesama kuasa hukum dan seterusnya. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Kalau saya, ini menurut analisa saya ya, Bang Hans. Jadi begini, kan mungkin yang terlibat di balik kasus ini nih kan sudah tidak bisa sudah menjadi rahasia umum ya. Mungkin si baju pramuka yang sekarang ini berpikir harusnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah mereka yang pada saat itu menjabat kan, baik itu dari pihak kepolisian, pengadilan ataupun kejaksaan. Nah, mungkin ini mereka yang sudah menjabat pada saat itu sekarang sudah posisi jabatan tinggi mungkin ya. Terus sehingga mereka ini kayak dilema untuk menindaklanjuti, akhirnya kayak main itu loh Bang, kayak main kartu jenderal gitu loh. Nanti kan main kartu jenderal. Ya. Jadi main remi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kartu as nih, tapi ada lagi yang tinggi, ada jenderal, tapi jenderalnya nih kalau sampai dia salah keluar, kapan yang pegang jokernya gitu kan? Itu kan seperti itu gitu loh. Dan kita ini jadi gini, ketika kita minta ditindaklanjutin dan mereka sudah punya posisi yang ibaratnya berpengaruh, akhirnya korbannya ya masyarakat gitu. Ya kita ini seperti kasusnya Vina, dan yang bisa membantu kan adalah kuasa hukum. Tapi kalau mendengar dari tadi statementnya Bang Las ini, pengacara aja bisa diusir gitu loh. Terus kepada siapa kita minta perlindungan gitu? Dan akhirnya yang lemah ya lemah lah gitu. Dan itu tadi kata Bang Yamin juga, karena negara kita ini sudah masih menggunakan sistem kolonial gitu. Jadi praduga tak bersalah itu sudah sering terjadi, banyak itu terjadi. Dan ketika kita ingin mengungkapkan suatu kebenaran,
dan menuntut keadilan. Kita kan kenapa kita berdiskusi ini, karena kan panggilan kemanusiaan kita gitu kan. Karena seperti saya pernah bilang, satu kezaliman itu kita tahu gitu jalin, tapi kita diam dan kita nggak mau pusing, maksudnya ada peduli, berarti kita bagian dari orang-orang zalim gitu. Karena kan kapasitas saya sebagai netizen, saya berpikir kayak tadi ceritanya yang kasus tanah, dia sampai ketika kita ingin menyuarakan atau menuntut hak kita di negeri ini, nggak tahu kepada siapa kita. Kalau misalnya dari kepolisian saja yang awal, misalnya yang penegak hukum yang pertama kali yang melayani dan melindungi serta mengayomi masyarakat aja tidak bisa dipercaya, ke tingkat pengadilan dan kejaksaan juga kita akan bisa sampai ke situ gitu loh. Karena kan semuanya dari yang awal dulu nih, kepolisian dulu kalau menurut analisa saya yang saya pikir. Sedangkan orang-orang yang punya pemahaman hukum yang mumpuni gitu, yang kompeten, itu bisa dipatahkan dengan kekuasaan mereka. Jatuhnya kalau saya melihat ketika ada kasus-kasus yang basah, yang si hakim-hakim ini seperti memberi kode. Istilahnya kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Memberi peluang untuk negosiasi gitu. Ya wanipiro. Jatuhnya kan gitu. Menurut saya. Ya kan? Jadi memberi peluang yang salah bisa benar, yang benar bisa salah kalau pakai duit. Gitu Bang. Tapi tidak bisa dipungkiri karena negara kita ini kan bekas dijajah Belanda. Jadi sifat-sifat ingin perkaya diri itu masih ada. Emosi saya mengungkapkan. Bang Yamin, apakah iya karena sisa-sisa penjajah kita ini kok kita belum merdeka sampai saat ini, sehingga rakyat kita ini betul-betul sampai sekarang slogan aja itu bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya Bang, makasih Bang. Memang kalau kita bahas ini akan sangat luas. Kan dulu itu ada dua penjajahan yang menjajah kita itu kan. Penjajahan politik dan penjajahan ekonomi. Itu yang membuat rakyat itu bahkan ratusan tahun. Dulu orang tua kita masih punya tanah lapang yang luas di rumahnya. Sekarang nggak punya. Salah satu bapak-bapak umur 62 tahun, kalau nggak salah 62 atau 58, 62 tahun. Di Siantar. Kalau nggak salah saya nanti Bang lapor pers itu tolong benahin saya Bang ya. Beberapa tahun lalu dia ditangkap. Dilaporkan oleh PT Brigade Stone karena mencuri getah karet sebanyak 1,9 kg. Lalu dia dipidana. Kasihan kan? Di undang-undang lain mengatakan adalah tanggung jawab selain dari negara, warga tetangga juga bertanggung jawab atas orang-orang tua yang miskin. Jadi kalau aku saat itu yang menerima laporan itu, maka yang kupenjarakan itu pelapornya dari PT Brigade Stone. Kenapa kalian biarkan ini rakyat ini kelaparan? 1,9 kilo aja diambil, kalian udah ngoceh. Harusnya ngambil 100 kilo per hari. Dan diponis. Kalau kita bicara keadilan dan kemanfaatan, kan ada hukuman percobaan. Kenapa hakimnya nggak pakai itu, Bang? Kalau dikasih hukuman percobaan, si kakek itu bisa ketemu dengan cucunya, bisa bebas, bisa dia melihat lain-lain. Negara tidak akan keluar biaya untuk mengurusi sakit dia di dalam lapas sana. Kan ngawur. Sama kayak yang di pencuri kakao, pencuri kayu, nenek-nenek kan. Coba bagaimana mereka menyidangkan itu? Oh itu benar secara hukum positif, iya betul. Tapi kan kita selain hukum positif pun dikasih fasilitas juga kan. Undang-undang lain kan berbicara lain juga.
Ya. Kan ada undang-undang tentang lansia. Ya. Itu kan tanggung jawab negara. Bagaimana hakimnya itu bisa memonis? Bagaimana polisi bisa menuntut? Luar biasa. Lalu begini Pak ya, memang saya melihat begini, tradisi kesewenang-wenangan itu memang dibiarkan Bang. Dari DPR membiarkan itu. Saya kasih contoh. Polisi itu dianggap adil, dianggap benar untuk menangkap seorang penjahat atau pelanggar hukum karena ada undang-undang yang perintahkan, karena ada hukum yang memerintahkan. Gitu ya. Tapi adakah undang-undang yang memerintahkan polisi bisa menendang orang dalam pemeriksaan, intimidasi? Ada nggak aturan yang membolehkan polisi memasukkan seseorang itu ke dalam ruangan 1x2 yang tak ada ruangan udaranya? Masukkan saja itu 3x24 jam polisi masukkan ke situ untuk periksa. Ketika dimasukkan ke situ orang sudah menderita Bang, kesehatannya sudah berkurang dan itu melanggar hak asasi. Di mana aturan itu? Kan katanya negara hukum. Ya. Itu harus dirubah sebenarnya itu Bang, nggak boleh itu. Mana dasar hukum polisi memasukkan orang ke dalam ruangan yang tak ada ruangan udaranya? Bang lapor pasti tahu yang saya maksud ya. Ya. Mana aturannya? Kalau negara hukum harus ada aturannya. Setiap apapun yang dilakukan harus ada aturannya. Pengaturan di hak asasi manusia dilarang menurunkan kesehatan jiwa seorang tersangka terperiksa. Mana aturannya itu? Mana aturannya itu? Saya pernah sampaikan kepada Hamzah. Saya kira Anda itu orang yang saya menjadi motivator saya juga. Hutang terbesar legislatif itu melahirkan produk hukum yang baik pada rakyat. Kayak saya bilang, Belanda itu Bang menangis mereka ahli hukum dan anggota DPR itu saat membahas bahwa menyadari hukum ini bukan untuk kita, untuk penjajah dalam mempersekusi rakyat, mempertahankan kekuasaannya, menyiksa rakyat dan mencuri kekayaannya. Mereka berda tapi menangis, mereka sadar itu, mereka rubah. Jangan lagi ada sifat kesewenang-wenangan pejabat negara, khususnya tugas polisi dalam menangkapin orang. Dibuat aturan yang begitu ketat. Saya bilang 77 tahun Bang Fahri, Indonesia ini merdeka. Ada nggak anggota DPR termasuk abang yang bicarakan seperti ini? Iya. Nggak ada yang menangis tuh anggota DPR, ketawa-ketawa mereka nonton porno di ruangan sana. Kan itu. Ya ini masalahnya. Bagaimana orang ditahan di ruangan yang tak ada dasar hukumnya? Bang Oh dia yang ini penjahat ya. Apakah semua penjahat itu benar-benar penjahat pembunuh? halo Itu Bang. nggak bisa itu Bang. Iya Bang, ya siap. Ya, saya betul-betul miris juga hari ini. Saya baru dapat kuasa dari seseorang yang betul-betul dia dikriminalisasi ya, karena dia tadinya punya lahan secara turun-temurun, dikuasai juga, tak ada jedah ya, surat-suratnya juga lengkap segala macam. Tiba-tiba datang raksasa, perusahaan raksasa di Tangerang ini, yaitu developer besar ya, dengan dasar SHGB. Nah, karena tadi rakyat dengan pemahaman tadi ini hak yang sudah melekat dari turun-temurun, lalu dia datang katakanlah mencabut pelang dari
daripada orang yang baru datang ini dengan kekuasaannya tiba-tiba langsung dipidanakan dan baru keluar dari penjara bikin kuasa ke saya. Ini saya miris memang. Kenapa hukum itu justru ada pesanan yang luar biasa itu. Ini yang Salah satu tugas Terima kasih sudah menonton.